Salam HPCI semuanya. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini kita gerbek salah satu komunitas Honda PCX di Bekasi nih, yaitu Honda PCX Club Indonesia, chapter Bekasi. Kita akan cari motor-motor yang keren-keren dan juga ngobrol soal komunitasnya. Penasaran? Tonton terus video ini sampai habis. Ini PCX tahun berapa nih? Ini 2019 ya? 2019 ya? Versi yang CBS atau ABS? Ini yang ABS. Kira-kira ini modifikasinya alirannya apa nih? Depan ini lebih kepada, kalau lihat garis-garis ini lebih kepada Jepang ya. Jepang. Jepang yang ninja saya. Terus kalau yang kesini lebih ke modern, desain motif-motifnya kayak gini nih. Oke. Ada isinya aja, nggak kelihatan kosong aja sih. Siap. Ini cakep banget nih repainannya tribal gini om ya. Ya tribal. Ini repaint di mana nih om? Ini di Sen Garage di daerah Rawamangun. Oke. Kira-kira kalau ngecat kayak gini nih om, kemarin budgetnya estimasi berapa tuh? Ini karena konsep plus full carbon, karena full carbon juga nanti om lihat di sini kan ada juga dipakai karbon sampai bawah semua. Totalnya ini udah habis 15,5 ya? Itu termasuk part-part karbonnya ya? Part karbon full ya. Oke, tapi kalau di depan nih om, kira-kira om, part yang paling spesial di depan sini apa aja nih om? Kalau depan sih saya lebih modifikasi awal, kalau dari mulai atas nih om, lampu-lampu sama ini saya pakai Fuji om. Oh udah proyektor ya? Proyektor dua om, dimana ini bisa leveling naik turun. Oh bisa diatur dari sini ya? Dari sini ada settingan lagi di dalam sini saya sini. Oh keren. Kemudian ininya lampunya juga saya pakai color, banyak color, jadi bisa remoting pakai handphone. Saya bisa ganti warna. DRL-nya bisa berubah-ubah om ya? DRL-nya bisa berubah. Oke manis. Kalau kayak kaki sih udah pasti pelek diganti ya? Ini standar, pelek standar, cuma saya chrome candy aja. Terus sama saya untuk pengereman saya lebih pakai Brembo. Kalipernya Brembo ya? Manis. Kaliper Brembo 4 piston tuh guys. Udah ABS, kalipernya Brembo. Udah pasti makin aman lagi tuh om ya? Ban depannya pakai Pirelli Diablo Rosso. Diablo Rosso 110 ya. Nah dari depan kita pindah ke samping nih opa nih. Di bagian samping sini, kalau tadi dari samping udah paling kelihatan part repaint sama karbon ya om ya. Banyak banget part karbon, semua dari bagian deck tuh ya, sampai cover CVT. Tapi di stang nih, apa aja nih yang diubah nih om? Di stang nih dari pengereman, jadi master rem saya, karena saya pengen pengereman saya maksimal, master rem saya ganti dengan RCS juga, kiri kanan, yang sana 15 ini 14. Kemudian karena saya senang touring om, kalau yang spesial dari samping, ini lampunya nih om, ini grey water crystal, biar kecil kayak gini, kalau tas touring itu bisa bikin malam jadi terang. Iya, terang banget om ya. Rumah harganya juga lumayan walaupun kecil kayak gini, makanya saya percayakan sama clear water ya. Itu biasanya di moge-moge tuh om ya. Ya. Terus juga ini kenapa bagian tombol-tombolnya jadi banyak gini nih om? Ya. Ini saya ganti dari yang custom ini, jadi tombol-tombol custom om. Karena fungsinya mulai banyak, jadi saya harus memfungsikan hidup dari sampai beberapa komponen lampu, sampai ini saya tambahin untuk, jadi lampu tembak saya bisa saya setel untuk redup atau terangnya. Oke. Nah ini fungsi-fungsi dari yang standar sudah dipindahkan karena kebutuhan dari tombol-tombol kita butuhkan. Makin banyak om ya? Makin banyak, jadi makanya saya ganti untuk yang custom ini, customan. Oke. Dan dia keluar warna di sini om, ada lampu-lampunya setiap sudut. Oke, ada lampunya juga ya, ada backlightnya. Terus juga berarti semua tombol-tombol ini bukan hanya pemanis om ya, tapi nyala semua ya. Siap. Di tengah sini juga pastinya ada dudukan holder. Kalau pada saat touring kan kita kadang butuh penunjuk arah ya dari handphone kita. Butuh maps. Siap, lanjut nih, kita geser ke belakangnya nih. Di belakang, karena saya pingin kenyamanan, jadi konsepnya sebetulnya modifikasi motor yang bisa dipakai untuk harian dan touring om. Jadi nggak sekedar hanya untuk diganti-ganti part-part ini, saya nggak mau seperti itu, tapi lebih fungsionalnya dan lebih nyaman. Jadi faktor kenyamanan saya lebih utamakan. Nah di belakang untuk suspensi saya pakainya Ohlin. Dari belakang sih mungkin part-part karbon juga masih kerasa om ya, masih banyak banget. Knalpotnya nih. Nah ini nih spesial nih. Dulu waktu saya beli ini di Indonesia cuma baru ada satu-satunya, cuman sekarang baru ada beberapa, belum banyak sih.
Terminonic yang khusus buat PCX yang sudah di dyno test dibikin oleh Terminonic di Itali sana khusus buat PCX Om. Oke, berarti ini full system nih Om ya? Full system depan belakang. Nah ini Om denger-denger knalpot kayak gini nih mahal nih Om. Tapi Ya. pastinya untuk PCX kira-kira di kisaran berapa nih Om? Ini waktu itu sedang karena ownernya baik, saya dapat diskon dari pasaran 11,5, saya dapat kemarin diskon karena saya ambil sekitar 9,5. Saya jujur untuk total semua, untuk pernak-pernik segala macam secara full sampai yang saya mau, ini sudah habis sekitar 105 juta lebih. Sekarang kita ngobrol sama komunitasnya supaya kita tahu lebih sama Honda PCX Club Indonesia chapter Bekasi ini. Ya, HPCI Bekasi Chapter berdiri 15 September 2018, berada di bawah naungan HPCI Pusat. Mempunyai member sebanyak 90 member. Kegiatan Bekasi setiap 3 bulan sekali itu kita mengadakan touring rutin. Kopdar itu tiap malam Sabtu, dimulai dari jam 8 malam sampai dengan selesai ya biasanya. Dan ada sedikit-sedikit kopsan-kopsan biasanya itu menyesuaikan waktunya. Om Ipul, Ya, apa kabar Om? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini PCX tahun berapa nih Om? 2015. Nah ini perjalanan panjang ini modifikasinya juga bertahap kah atau langsung? Oh, bertahap. Bertahap ya? Bertahap. Karena memang di saat itu kalau untuk modifikasi, apalagi ini kan CBU. Jadi kita agak susah juga di saat itu. Ya. Di zaman itu ya 2015, 2016 itu. Oke, dari depan dulu nih Om. Ya. Apa aja yang kita ubah nih? Ini pertama dari Ini dulu kali ya? Ya, dari windshield ya. Windshield. Ini dari windshield, ini saya ini dari produknya GV. Ini gede banget ya ini Om ya? Iya. Siap buat touring nih ya? Ini pun juga susah ini nih saya. Waktu saya dapetin GV ini susah minta ampun ini. Oke, terus juga di sini dikasih fog lamp Om. Ya, fog lamp. Kasih fog lamp, di depan juga ada fog Sama lampnya. fog lamp juga di Ini dari apa nih Om? Nih, merek GR, Gold Runway. Gold Runway. Ya. Oh, terus di depan kayak kaki ada yang rubah nggak? Oh, nggak ada. Hanya ini aja apa namanya busing ini saya ganti. Ya. Terus cover master rem saya Cover ganti. cover kaliper ya Om ya? Ya, kaliper. Pakainya bikers. Pelek nggak diganti Om ya? Velg nggak? Pen aja? Hanya repaint aja. Oke. Nah, kalau dari samping ini repaint kan nih Om? Repaint. Repaint ya? Repaint. Pantesan mulus banget ini. Iya. Lalu dari samping juga di sini ada crash bar nih ya. Crash bar. Ini crash bar dari apa nih? Bikin sendiri atau? Oh enggak, saya waktu itu di AF AF. yang ini ya di daerah Depok ini. Oh, berarti buatan lokal Om ya? Kita lokal. Ini berapa nih Om crash barnya? 750. Oh, 150 ya? Ya. Crash bar sekalian juga ditatakan fog lampnya di depan Om Iya. ya? Lalu untuk cover-cover deck gini pakai punya bikers ya? Bikers. Ini bikers Thailand punya ini. Sampai ke cover CVT juga Om ya? Cover CVT. Di bagian belakang nih yang paling kelihatan mentereng sih kayaknya sok belakangnya nih Om. Iya. Oke. Dari belakang bawah sini kita naik ke atas sedikit, joknya diganti pakai apa nih Om? MD Tech Rider. Tapi ada busanya agak diatur lagi Om ya, dimodif lagi ya? Iya, ini saya dari 2016. Berarti udah hampir 5 tahun Om ya? 2016 nih. Masih awet ya busanya Om ya? Masih Oke. awet. Busanya emang setelannya untuk touring banget ya Om ya? Touring ya. Oke, dan di belakang juga pastinya ada top rack ya? Oke. Dari Givi nih. Ya. Boxnya juga Givi nih Om? GV, box GV. Oke. Om, tadi kelupaan nih di bagian stangnya nih apa aja yang diubah nih? Ini saya sudah stang sih masih standar. Cuma untuk hand grip ya. Hand grip saya pakai Ariete, terus Hand bar ya? Iya, bar ini saya pakai Rizoma. Terus untuk stabilizer stang saya pakai ya tetaplah Bikers. Bikers ya? Ya, terus end cap-nya ini saya tetap pakai Bikers. Nah, terus juga banyak tombol-tombol tuh Om ya? Iya. Biasa tuh buat handle. fog lamp ya? Ya, handle rem. Pakai Bikers ya? Ya, ini pakai Honda Click Vietnam. Oh, spionnya ya? Pionnya. Manis, manis. Nah, Om, total nih habis kayak gini kurang lebih berapa tuh Om? Kalau kita hitung-hitung? Dari 2016 saya mulai sampai terakhir itu kurang lebih 60 juta tuh Om ya? Iya, 60. 60 juta, oke. Dan pastinya yang termahal kayaknya dari shocknya mana Om ya? Dari soknya. Oh, lens kayaknya udah bisa berapa tuh Om? Terus ya, Shock all-lensnya berapa tuh ini kira-kira? kemarin kena 7,2. 7,2 ya? Ini juga head stop lampnya juga ini dari Thailand langsung nih. Oh, mikanya? Covernya? Semua headlamp, Oh. stop lampnya ini semua. Full stop lamp Om ya? Iya, Thailand. Oke, Ini berarti. itu 3 juta. Oke, 3 juta ya? Siap, siap.
Lalu kira-kira kalau mau dilanjutin nih Om, Ya, apa nih yang mau dimodifikasi lagi dari motor Om nih? paling ini ya, apa namanya, sok depan ya. Sok depan, Sok depan, upside down tuh. ya upside down. Mau pakai upside down, Ya. ngeri. Terus paling sama kaliper paling ya. Kaliper depan ya. Kaliper depan. Tapi untuk bagian CVT ada di-upgrade nggak tuh? Udah, Upgrade juga ya? udah upgrade. Pastinya untuk performa makin yahut Iya, lagi ya. betul. Oke, kalau gitu Om Ipul keren nih. Iya. Modifikasinya semoga jadi referensi buat teman-teman Iya. di rumah. Ya, mungkin orang yang di antara 30 orang termasuk pendiri juga. Bekasi harus ada suatu perkembangan untuk sebagai mewakili Senayan akhirnya saat ini. Jadi ya satu memang saya selalu memantau untuk kerukunan, satu silaturahmi. Nah, saya sering memberi saran adik-adik yang baru-baru itu ya. Jadi nyangkut sosial, ya. Ini nyangkut kerukunan. Bila ada suatu yang sakit, mungkin ada yang mau melahirkan, mungkin ini macam-macam sampai nyangkut di situ. Nah teman-teman, motor ketiga ini adalah Honda PCX yang masih CBU Thailand. Dan gue bareng sama Mas Andra ya Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Andra, ini CBU Thailand tahun berapa nih Mas? 2011 punya. 2011 ya? Berarti ini PCX pertama yang masuk ke Indonesia ya? Yang pertama tuh PCX 125 yang 2010. Oke. Ini yang 2011 punya. 2011 ya? Yang masih 125 cc. Sebelum kita cerita soal motornya, ubahannya apa aja nih Mas yang udah login ke motor ini? Di ubahan pertama dari atas kita pakai windshield GV asli Thailand. Oke. Untuk lampu depan kita pakai Proji dari Bull Ice. Oke. Proji ya? 70 watt. Dari belakang kita kasih tambahan box shot 48 liter. Box short ya. Terus juga di sini banyak perintilan-perintilan kelistrikan nih kayak Mas ya? Berikan ada lampu tembak, strobo sama part dari bikers punya, Oke. rem sama pijakan buat penumpang. Tapi tadi ceritanya Mas Ipul sih, katanya kalau yang Vietnam itu udah mulai agak susah nyarinya, berarti Thailand makin susah lagi nih Mas ya? Makin susah. Kita pun kalau masalah rem depan dan belakang tuh inden. Oh, kampas rem ya? Masih inden punya. Bisa Sampai sekarang, Mas, ya? Sebulan 2 bulan kalau rem. Modif-modif tipis-tipis buat touring aja nih Mas ya? Buat touring tipis-tipis aja. Harian pun tapi lo pakai nih? Ini sebenarnya motor jarang dipakai. Oh, Bisa jarang dibilang dipakai. mungkin ini sebulan cuma 4 kali doang nih. Oke. Cuma dipakai kopdar doang. Oke. Kan ceritanya kalau PCX Thailand itu kan banyak yang bilang rumornya gerdek banget. Terus yang tadi lo ceritain partnya susah dicari. Itu bener nggak sih Mas? Untuk masalah gerdek sih sebenarnya ya, karena ini mesin Mono mungkin udah tua ya, 2011 ya. 10 ya, tahun udah ya? terbawa umur lah. Tapi alhamdulillah untuk PCX sih aman lah. Oh, masih Untuk dibilang aman. gerdek sih tidak terlalu gerdek lah, yang kayak di rumor-rumor. Tapi kalau rumor soal nyari partnya susah, memang betul susah ya? Emang bener untuk yang khusus Thailand dan Vietnam punya. Oke, nah berarti kalau untuk part yang daily pakai nih Mas, misalnya kampas strap segala macam, berarti lu tetap pakai dari punyanya Astra Mas ya? Maksudnya Astra asli Thailand. lu harus ke Ahas yang resmi juga ya? Ke Ahas yang di Otista, untuk kita pesan paling ya sebulan 2 bulan Baru datang ya? baru datang. Nah Mas, selain itu Mas, suka dukanya apa lagi nih Mas, kalau pakai Honda PCX yang masih CBU kayak gini? Sukanya mungkin mesin masih enak. Mesin masih enak, untuk masalah dalamnya kelistrikan masih bagus, mesin masih enak. Bodinya juga masih enak dilihat ya dibanding Iya, yang lokal ya. Ya paling dukanya spare part dong. Spare part ya? Spare part tuh kayaknya untuk motor-motor kayak gini udah mulai langka. Ada pelangka ya? Sangat langka banget. Siap, Kayak gitu. siap, Bisa dibilang siap. sangat-sangat langka. Berarti kalau untuk orang-orang yang mau beli motor second PCX yang angkatan Thailand ini, sebenarnya aman-aman aja Mas ya? Masih aman. Masih banyak juga kok, dan masih banyak peminatnya dibanding yang lokal kok. Mungkin Yang karena Thailand? orang mungkin tahu mesin, Thailand punya, Vietnam boleh diadu. Baru ya. PCX sampai sekarang di Indonesia ada 3 generasi. Yang pertama, Honda PCX yang masih CBU Thailand. Generasi pertamanya masuk ke Indonesia pada tahun 2010 sampai 2012. Dari depan tampilannya masih gini, masih semok. Lampunya kelihatan banget motor-motor Thailand ya, jenisnya kayak gini. Yang generasi kedua nih, yang dari tahun 2012 sampai 2018. Motor ini motor yang CBU Vietnam. Udah tampilannya lebih ramping, lebih cakep lampu depannya, tapi masih kelihatan lumayan gede gitu ya di depannya. Nah, generasi ketiganya udah diproduksi di dalam negeri alias lokal punya nih. CKD sampai sekarang ini masih berjaya di Indonesia. Tampilannya makin lebih modern lagi dan generasi ini masih bertahan sampai sekarang dan udah ada yang terbarunya yaitu Honda PCX 160. Tapi beberapa masih pada inden dan kita tunggu aja nih peredarannya di Indonesia. Yang terbaru 2021 itu PCX, perbedaannya ya di cc-nya terutama dia cc-nya 160. Itu beda dia di apa? Lebih ada 4 klep ya, 4 katup. Nah, perbedaannya lagi dia
dia di body, dia lebih minimalis, lebih rada sporty lah. Tapi di mesin sih perbedaannya itu di klep aja. Di CVT itu sama, cuman ya paling lampu belakang, suspensi sama sih rata-rata. Saya ngambil sekarang di ini ya, di wahana. Cuman itu pun indennya itu bisa ya paling cepat itu 2 minggu. Itu karena banyak antriannya, itu aja. Saya udah ngerasain semua dari PCX 125, 150 yang old, 150 yang LED, yang 150 yang Vietnam, sampai yang lokal ada. Yang paling berkesan kalau saya sih yang 125. Kenapa? Karena dia ya paling nggak dia udah nggak diproduksi lagi tuh yang 125. CC-nya di 125 dan ngebedain itu di filternya. Filternya pokoknya ciri khasnya dia bulat. Kalau yang udah 150 ke atas sudah lonjong oval itu aja. Nah, karena saya dulu masuk klub pertama itu pun di HPCI, PCX Club itu. Nah, dari situ saya udah tertarik, ibaratnya udah Honda one hat aja lah. Saya ngikut dari tahun 2012. Ya kenyamanannya terutama motor Honda itu ngepas di motor ini, dipakainya itu trek 100 itu nggak getar, nggak goyang, jadi enak. Dan motornya juga nggak terlalu rewel. Selama 2012 dari sampai sekarang berarti 8 tahun ya. Itu motor masih eksis, masih enak. Saya yang sangat berkesan di komunitas ini orang-orangnya enak-enak ya. Jadi untuk canda tawanya kita ngena gitu. Yang pasti di Honda PC ini orangnya enjoy semua gitu. Jadi kita sangat happy. Nah teman-teman, jadi itu dia tadi keseruan kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari HPCI Chapter Bekasi ini. Kalau kalian punya komunitas yang mau kita kunjungin juga, jangan lupa komen di bawah, sertakan kontak yang bisa kita hubungin. Dan juga habis kalian share video ini ke teman kalian, jangan lupa untuk kalian komen nih di bawah. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel Tepas Buka Otomotif. Oke, gue habis pamit, ciao.